Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pradip Alfi, Ramadhanu dengan 5022190. Di sini mungkin secara sederhana saja atau singkatnya saja akan melaksanakan praktikum mata kuliah rancangan dan perancangan percobaan dan analisis data yang akan untuk memenuhi tugas praktikum ini, dan kelas saya adalah Mas Rizky Ramadan atau biasa disingkat Mas Ici kurang begitu. Jadi kali ini saya langsung saja akan menjelaskan mengenai praktikum yang menggunakan SPSS dan RStudio yang akan dilaksanakan pada praktikum pada kali ini. Baik, ini langsung saya share screen saja. Jadi saya menunjukkan dulu untuk uh, sebentar. Untuk ini Excel-nya nih. Jadi ini untuk Excel-nya sudah saya bikin. Jadi untuk ini Excel-nya ini ada apa? eh ini yang menggunakan koma, ini RALF, dan ini RALF, dan ini adalah RAKF. Kemudian sudah ini RAKF, kemudian ini RALF. Kemudian yang selanjutnya ini adalah yang pakai titik, ini ya KKF, dan kemudian ini juga menggunakan RALF begitu. Jadi ini sudah saya siapkan terlebih dahulu untuk penggunaannya. Kemudian ini juga, jadi ya, saya ada cadangan banyak Excel begitu. Baik, mungkin langsung saja ke analisis menggunakan eh, SPSS Studio. Baik, ini untuk demi mempersingkat waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah membuat data-datanya ini. Jadi nanti tinggal dianalisis saja, mungkin secara singkatnya atau sederhana saja. Jadi ini adalah mengenai data RALF. Ini data RALF itu sudah saya masukkan, yang sudah dibikin. Kemudian ini untuk variabel view-nya sesuai apa yang ini kan. Ini adalah values. Ini adalah ini adalah values. Ini adalah values-nya, ini sudah kami kan. Kemudian ini untuk dosis fosfatnya sama. Kemudian untuk ulangannya juga eh, sudah. Kemudian ini bisa dilihat atau nominal, scale, scale, nominal 8 dan lain sebagainya. Baik, sudah kami analisis untuk itu. Jadi dari yang pertama, untuk ini dari pH, sebentar. Nah, ini jadi untuk analisis of varian, ini dosis CaCO3-nya 0, K1 dan K2. Kemudian untuk deskriptif statistik pH-nya untuk K0, pH0 dengan rata-rata 4,24, nilai N-nya segitu 4,12. Kemudian untuk K1, P0, pengakuan P0, P1, P2, 4,7, 4,4, dan 4,6. Dan untuk K2, P0, dan demikian dengan rata-ratanya. Untuk totalnya kurang lebih segitu 4,65 dengan nilai N12. Kemudian eh, untuk nilai pH-nya, jadi ini bisa kita lihat di sini. Ini dosis untuk CaCO3-nya, CO3-nya ini dengan nilai signifikan. Ini dengan nilai signifikan, dan signifikan di bawah 0,01 sehingga 0,00, dan berpengaruh atas semua. Kemudian kita lanjutkan untuk analisis data pH. Kemudian ini untuk analisis post hoc sendiri. Untuk post hoc sendiri ini kurang lebih segini. Ini untuk LSD-nya K01, dan nilai negatif minusnya ini. Kemudian untuk nilai pH, dan kan ini untuk fosfatnya ini tidak sangat negatif, berarti tidak berpengaruh nyata. P0, P1, P2-nya. Kemudian untuk ini analisis pH lagi.
Baik, ini untuk khususnya CO3-nya nilai 4. Kemudian ini untuk P tersedia udah berbeda indikator. Untuk P tersedia ini adalah nilai signifikannya 0, di bawah 0,1. Jadi sangat berpengaruh nyata terhadap perempuan ini. Baik, kemudian itu ada tidak ada error. Nah, kemudian eh kemudian untuk LSD-nya tentang tersedia ini banyak negatif, berarti untuk melakukan gaduhan sangat tidak berpengaruh nyata dan juga terhadap eh, itu dan 2,476. Kemudian ini untuk tersedia juga itu bisa dilihat itu sangat mempengaruhi pH. Nah, ini kemudian untuk analisis LSD-nya standar deviation ini untuk nilai signifikannya 0,0 semua untuk melakukan P0. Ini di melakukan P2, dosis fosfat ini di P1 ini di atas 0,05 sehingga sangat berpengaruh nyata. Kemudian untuk tersedia, nah ini kemudian untuk N, N total. Jadi tadi untuk pH tersedia tadi itu sangat mempengaruhi ketersediaan P dalam tanah karena sangat sekali. Jadi sangat sekali berpengaruh. Ternyata kemudian ini untuk N total segini. Baik, baik ini untuk nilai analisis N total ini dengan rata-rata segini kemudian nilai signifikannya di bawah 0,0 semua jadi sangat berpengaruh nyata. Baik, ini untuk nilai dari post hoc test sendiri di dosis untuk CaCO2. Jadi eh, untuk dari lihat lihat dari nilai signifikasinya ini sangat eh, nyata sehingga untuk nilai signifikasi ini memberikan hasil terbaik eh, sama-sama terbaik karena nilai signifikannya sama dengan 0,0. Nah, baik ini kemudian untuk dosis fosfat untuk N total ini pada perlakuan P2 nilai signifikannya 0,05 0,6 0,639 sehingga menunjukkan hasil yang cukup bagus untuk pada nilai N total ini. Baik, ini untuk dosis 1,4. Kemudian ini untuk produksi kacang tanah yang segini. Kemudian eh, baik ini untuk nilai signifikasinya untuk dosis fosfat itu 0,175 berarti di bawah 0,5 sehingga tidak berbeda nyata. Jadi ini secara tunggal cukup memberikan dampak signifikan eh, terhadap dari nilai signifikan ini kemudian nilai rata-ratanya. Baik ini untuk nilai posoknya, ini kemudian untuk nilai signifikasinya 0,6. Baik, ini untuk dosis fosfat untuk produksinya, ini nilai signifikasinya 0,7. Ini masih itu ya di era LF ya, 0,07, kemudian di bawah 0,5, kemudian 0,9 pada perlakuan P. Itu. Nah, kemudian untuk hasil korelasi daripada era LF setelah
bivariate, kalau udah masuk menu correlate, bivariate, kemudian data-datanya dimasukkan pH, tinggi pH, P tersedia, N total, dan juga produksi, lalu di OK atau Enter gitu. Jadi ini sudah menunjukkan hasilnya pH untuk pH sini, pH tersedia segini, N total segini, dan produksi segini. Sehingga cara membacanya, eh, sehingga untuk pH tersedia, ini yang dibintangi dua ini adalah sangat nyata. Jadi jumlah 0,571 dan 0,641 ini sangat berpengaruh nyata. Maka dari hasil PTSD juga mempengaruhi pH. Jadi itu begitu juga sebaliknya, karena pH juga sangat mempengaruhi ketersediaan dalam dalam tanah hampir sama. Dan kemudian kita bisa lihat tidak ada yang ditolak. Tuh. Terus eh, dari ini juga terlihat banyak-banyak kombinasi sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan gitu. Terus kemudian untuk dosis CaCO3 itu juga menunjukkan hasil yang cukup beda nyata, memberikan hasil terbaik pada K2 dengan dosis eh, P yang cukup rendah pada N, sorry. Baik, tadi itu untuk analisis untuk pada eh, RALF, ini kemudian masuk ke RAKF. Baik, untuk RAKF dosis pupuknya 0,12, terus ini dosis skalatornya 0, 1 dan 2. Ini saya bikin ulangan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini ya, ini untuk dosis pupuk skalator. Ini saya lihatkan. Kemudian untuk variabel view-nya ini seperti biasa, baik, minang. Kemudian untuk lanjut ke pembacaannya tadi, ini sudah masuk eh, KF, dengan singkat saja. Baik, ini untuk kemudian ini analisis pH, ini sepertinya masuk dua kali ya tadi untuk analisis pH-nya, jadi agak sedikit mengulang. Baik, ini untuk nilai signifikasinya untuk pH di bawah 0, di bawah 0,0 di bawah 0,5, sehingga tidak terlalu beda nyata untuk dosis ini. Ini bisa kita lihat pada sorry, di atas 0,5 dosis pupuknya. Jadi ini memberikan hasil yang tidak jauh beda. Kemudian eh, kemudian dengan dosis skalator juga itu. Baik, ini untuk tes dosis post tesnya. Oh, ini untuk nilai signifikasinya cukup banyak pada perlakuan-perlakuan ini di bawah 0,5 semua. Ini ada yang di atas 0,1. Jadi hasil terbaik mungkin bisa terbilang pada perlakuan yang satu. Dan untuk bintang itu ini mungkin hanya memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan saja. Kemudian untuk pH dosis eh gelator ini nilainya bawah 0,2, kemudian 0,9, 0,2, 9, jadi di atas 0,01, sehingga itu sangat tidak nyata gitu. Baik, ini untuk ulangannya, untuk signifikasinya kurang lebih ini hampir sama dengan apa ya, kan pH. Kemudian ini untuk tes PPH ini tadi hanya mengulang saja karena tadi tercetak dua kali ya, kan pH.
Nah, ini sudah masuk ke bahan organik dengan rata-rata segini dengan nilai N-nya. Itu untuk perlakuan M0, M1, dan kemudian M2, dan totalnya segede. Nah, kemudian untuk BO ini nilai signifikasinya 0,0, ini 0,0, dan ini 0,1, 0,28. Jika tidak ada yang dibintangi, maka ini cukup nyata semua untuk nilai hasil signifikasinya dari dosis pupuk terhadap dosis kelator, begitu. Baik, ini untuk KPO, nilai signifikasinya tidak ada yang negatif, hingga ini 0,5 dan ini lebih 0,1, berarti ini untuk perlakuan M2 cukup nyata. Ini untuk PO, nilai signifikasinya itu, dan untuk PO. Nah, ini untuk analisis ke KTK. Ini sudah masuk di analisis KTK dengan perlakuan kurang lebih seperti itu. Dan untuk nilai signifikasinya, jadi terhadap dosis pupuk 0,21 ke dosis kelator 0,6. Nah, ini untuk perlakuan L di bahan dewa 0,20. Skalator ini untuk KTK nilai signifikasinya 0,3. Ini silakan di sini 0,641. Ini signifikasinya 0,82. Terus ini untuk melakukan LSD-nya 2. Kemudian ada banyak sama nih 0,870 pada perlakuan nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, ini untuk sudah masuk deskriptif tinggi tanaman, sudah masuk ke tinggi tanaman, itu kurang lebih seperti itu. Lainnya tinggi tanaman, ya ini nilai signifikasinya terlihat pada ulangan, nilai signifikasinya mendominasi daripada nilai-nilai dosis-dosis pupuk lainnya. Kemudian ini untuk nilai LSD-nya di ini terlihat mendominasi untuk perlakuan M0, M0 pada dosis pupuk M2. Jadi saya jelaskan dulu jadi untuk M0 itu adalah tanpa pupuk. Terus untuk kemudian M1 itu adalah dengan pupuk organik. Ini seperti yang sudah saya tuliskan. Maaf, jadi untuk M0 itu tanpa pupuk, M1 dengan pupuk anorganik, M2 dengan pupuk anorganik plus organik, L0 adalah tanpa kelator, L1 isolat bakteri, L2 adalah pupuk kompos. Gitu. Baik, untuk ini dari tanaman, signifikan terlihat sangat mendominasi ya pada perlakuan L0 itu tanpa pupuk, kemudian tanpa pupuk, kemudian menggunakan isolat bakteri. Nah, ini, nah, iya, sorry. Baik, ini untuk kemudian nilai signifikan sesuai dengan perlakuan irama menggunakan LSD. Ini signifikasinya sini terlihat pada ulangan 1 dan ulangan itu di sini mengatas signifikasi 8. Nah, ini untuk tinggi korelasinya pH dan pO dan ketika maupun tinggi tanaman. Jadi untuk dengan begitu untuk nilai daripada eh, tinggi tanaman nilai korelasinya jadi menunjukkan hasil hasil daripada pH itu juga mempengaruhi
karena ini aktif ya. Ini ya mungkin tidak cukup mempengaruhi pH begitu juga sebaliknya. Terus jadi tidak ada yang NS sehingga bisa diterima melalui uji-uji lanjut itu. Baik, mungkin untuk SPSS cukup itu saja. Mungkin secara singkat saja, karena lebih fokus ke interpretasi data. Dan ini mungkin kalau untuk sekilas balik ini datanya sudah saya bikin ini yang RALF, ini data view dan ini variable view. Ini cepat. Nah, ini terus pada menu analyze, univariate, nah ini model, detailed terms, kosong, sorry, tadi sudah. Ini terus ulangan, kemudian post hoc-nya di LSD dan Duncan, ini di model di build terms, itu nanti dimasukkan ke sini misalnya. Nah ini karena era KF, karena era L itu jadi ulangan tidak dimasukkan, terus ini di build terms, di ini dimasukkan tuh di no. Dan untuk posthoc-nya juga dimasukkan, nah, dari LSD dan Duncan itu. Dan nya overall oke, di continue. Dan untuk optionnya ini deskriptif statistik continue. Maka sama seperti hasil yang tadi, karena ini sudah diulangin gitu. Dan hasil yang sama juga pada RALF gitu. Nah, sama aja gitu. Kemudian oh iya, kamu mengingatkan tadi sini dianalyze dan juga ini analisis correlate, bivariat. Nah, jadi itu kita oke gitu. Dan balik ke untuk Studio. Baik, untuk Studio, oke ini saya dari RALF terlebih dahulu. Sama seperti tadi sudah saya bikin untuk mempersingkat waktu. Jadi secara singkat saja sudah saya bikin untuk analisisnya, dan skripnya juga sudah saya bikin. Dan untuk skripnya ini bisa dilihat. Jadi hampir sama di RLF, segregate data, kemudian summary, uji ANOVA dan uji lanjut, korelasi, kemudian korelasi uji ANOVA ini saat RAKF itu. Baik, mungkin langsung saja untuk ke interpretasi data ini dari awal. Jadi tahap yang pertama itu tadi menggunakan file tag. Jadi ini dari import dataset, kemudian from Excel. Nah, terus ini nanti ambil browse, terus kemudian nanti kita kita ketikkan kita ketik misal sambil sambil contoh aja ya. Ini dari terima uh, job job. Nah, karena di Studio jadi ini harus memakai koma ya. Karena kalau di SPSS tadi titik. Nah, ini tadi misal kita hapus. Ini jadi kita ketik RALF, juga RALF. Ini A1 tadi sampai G37 sebenarnya G37. Misalnya dari 37 nggak salah. Oh ya G37. Tuh G37. Terus di oke, terus diimport, sorry diimport. Terus jadinya tadi itu. Ini kita cancel saja, delete. Terus ini kita cancel saja. Baik, setelah itu diimport, lalu masuk ke sini, dan jangan lupa tadi sesuai itu untuk membuat untitled baru ini pencetnya Ctrl Shift N atau ada Xscript di sini. Jadi bukan yang text file tapi Xscript. Kemudian jangan lupa juga agricolae dan do nya dicentang.
Nah, dua virusnya dicentang. Tadi belum, jika belum ada itu bisa diinstal di sini Agricolae. Nah, ini sudah saya bikin karena tadi belum diinstal untuk package-nya begitu. Oke, mungkin tadi saya ulang, ternyata share screen saya terpause. Jadi ini untuk adalah R studionya. Jadi di sini sudah saya bikin, kemudian sesuai dengan petunjuk tadi, ini untuk bikin script-nya bisa CTRL Shift N, jadi bukan yang text file, sehingga setelah dibikin ada untitled 2 dan untitled 3, terus ini untuk RLF dan RKF-nya sudah saya masukkan. Jadi bagaimana cara memasukkannya? Import dataset, from Excel, terus kita browse di sini, ambil dari Rancok. Nah, ini karena X Studio harus pakai koma ya. Nah, terus ini kita ganti ganti misal RALF. Ini RALF, ini A1 masuk lagi 37. Terus diimport jadilah hasilnya seperti tadi. Kemudian jangan lupa untuk apa namanya? Agricolae dan Dubiusnya ini dicentang gitu. Tadi belum ada, maka saya install dulu di sini. Baik, karena tidak lama-lama jadi saya langsung aja. Jadi untuk era LF terlebih dahulu, jadi ini kita besarkan saja untuk era LF. Ini sudah saya install. Nah, kemudian untuk dosis pupuk CaCO3, ini kalau lebih ulangan pH tersedia jadi dalam bentuk dolar dan ya semester 7. Nah, ini tadi menginstal nih. Tadi menginstal Agricolae dan Lutios. Nah, ini kemudian RAKF-nya. Terus seperti tiga produksi kacang tanah segini untuk summary-nya. Jadi untuk ulangannya ini. Nah, ini kemudian untuk kata-kata ini. Kemudian untuk faktor A dan faktor B, kemudian faktor A dan faktor B. Jadi ini bintang 3 dari faktor A sangat signifikan. Untuk faktor B begitu pun dengan sebaliknya, sehingga masuk bintang 3 di sini adalah di bawah 0,01 begitu. Jadi cukup signifikan. Terus kemudian kita masukkan Shapiro tesnya sama analitinya begitu. Kemudian untuk ini untuk dependent variablesnya perlakuan K0, K1 dan K2 ABC, sehingga beda-beda abjad jadi itu eh, berbeda nyata. Nah, ini untuk P1, P2, P0, ini A, B, B. Jadi ini cukup nyata untuk eh, AB untuk abjadnya sama itu sangat tidak berbeda nyata. Gitu. Nah, ini untuk kemudian apa? Dependent variabelnya pada perlakuan K2, P1, P0. Ini A, A, B, B, C, C, D, 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 F. Itu. Jadi jika jika abjadnya sama itu mah eh, sangat nyata begitu. Dan ini untuk faktor A, faktor B sama 0,01 tersedia LSD menentukan. Nah, ini sama K0 saya untuk abjadnya sama ini ya sama nyata. Ini jadi untuk uh, RALF-nya masih RALF hampir sama 0, di bawah 0. P bobok tetap sama RALF. Nah, ini untuk grupnya P2 untuk abjadnya sama maka sama nyata. Nah, ini juga BCD dengan untuk 1B1 nih variannya lebih kecil di ini cukup beda ternyata. Jadi untuk grup CA ini eh, satu beda ternyata. Nah, ini untuk nilai rata dan ini
Produksi kacang tanah sama, masih diproduksi kacang tanah. Jadi ini sudah saya run semua gitu. Jadi untuk konsol sini terlihat saat saat ini di run begitu. Karena RKLF, RKLF karena ini bisa terlihat di sini. Nah, pupuk. Nah, ini kemudian sudah masuk RAKF ya. Jadi ini sudah berhenti di sini RAKF. Setelah ambilan semua, di sini RAKF sama. Kemudian kita ganti ke yang file untitled 3. Ini RAKF sama. Jadi tinggal mengganti huruf K dengan L saja. Pertama, lihat data, uji ANOVA, uji lanjut, kemudian korelasi, terus kita anggarkan semua, begitu. Nah, ini kemudian untuk RAKF, nah, ini sudah, RAKF, tuh, pupuk kelator, nah, ini nilainya segini. Nah, ini untuk yang titik, ini di bawah 0,05, berarti tidak berbeda nyata ini pada pelanggan faktornya A. Tuh, kemudian bawah lagi, kita bawa lagi, dan ini untuk kursusnya perpelongan P0, P1, P2, P1, ini A terhadap B. Nah, ini kemudian K0, K1 dan koda ini sama A semua, berarti ya, sama itu tidak terlalu berbeda nyata gitu. Sorry, tadi sampai tidak sampai A semua. Nah, ini semua kemudian udah. Nah, ini untuk ABC semua. Jadi ini tidak tidak jauh berbeda nyata karena hasilnya sama. Nah, ini sudah masuk ke tes Sapiro tes itu. Nah, ini dan lebih comparison test yang group ini sama AAB. Nah, ini terlalu berbeda nyata. Nah, ini udah ada BC, A, B, C, D, D. Jadi D, E, D yang sama ini tidak berbeda nyata pada perlakuan P1 dengan K1. Nah, kemudian ini analisis of variance table. Kita sama Sapiro tes juga. Nah, ini pada grup A dan grup B di uh, tidak terlalu beda nyata karena berbeda karena angkanya sama. Ini untuk vertical range, dependent flying groupsnya hampir sama. Jadi ini untuk program P1, P2, P0. Dan ini untuk tinggi tanaman, nilainya segini. Ini bintang 2 di bawah 0,01. Terlalu berbeda nyata dan cukup berpengaruh terhadap faktor A dan faktor B. Itu keduanya. Ini untuk faktor B. Hampir sama dengan di atas, ini sama tinggi tanaman 2 kandul, dan ini pada perlakuan P0 beda 2. Jadi untuk C ini beda sendiri karena terlalu cukup jauh. Nah, ini kemudian untuk jika ini negatif tinggi tanaman, berarti ini tidak berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh beda nyata karena ini negatif nilainya begitu tinggi tanaman. Baik, kemudian itu saja. Sekian mungkin penjelasan secara singkat dari interpretasi data dari tugas yang telah diberikan oleh kakak-kakak kelas. Ini tugasnya. Ini sudah tuh. Kemudian balik lagi ke interpretasi data tadi, ini sudah selesai semua. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan di Mas Bagas, mungkin bisa dimaafkan, dan mungkin jika eh kurang lengkap mohon bisa uh, termaklumi karena ini saya sudah membikinnya dari awal sehingga tinggal interpretasi data saja. Kemudian untuk ini Studio, kemudian untuk uh, SPSS-nya ini, nah ini untuk RA Live, ini untuk RA KF itu Data Studio. Baik, mungkin karena penjelasan sudah saya rasa sudah cukup, dan dirasa sudah cukup lama, mungkin secara singkat saja
baik saya Pradipta Danu mungkin bisa saya cukupkan untuk analisis interpretasi data pada kali ini. Untuk kesimpulan dari semua ini, terima kasih dari kakak-kakak kuas telah memberikan insight bagi saya, khususnya untuk ilmu-ilmu mengenai SPS dan studio. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Ini saya stop recording.